Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita semua berada di dalam rahmat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Di Allah yang begitu baik dalam hidup kita, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan, saudara dapat berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, saat ini kami percaya Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, tidak dibiarkan kami sendirian. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan saat ini buat keluarga kami. Biar Tuhan pulihkan keluarga kami, Tuhan berkati keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar anugerah Tuhan tercurah buat bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Semua orang yang masih hidup dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan sudah terbit atas bangsa kami. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, agar mereka bisa menjalankan bangsa ini dengan penuh integritas dan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Pastor Paulus Supit dan keluarganya. Tuhan berkati apapun yang dia kerjakan. Biar kemanapun dia melangkah, firman Tuhan diberitakan, banyak jiwa akan bertobat dan kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka ada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang memberkati mereka semua. Kami bersuka cita, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kami percaya apa yang berasal daripada Tuhan tidak dapat dicuri oleh si iblis. Dan kami mau deklarasikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi, satu-satunya juru selamat yang hidup. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Yang percaya katakan ada mujizat,
ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Yang percaya katakan ku menang. Ku menang, come on. Ku menang bersamamu. Kami menang bersamamu, Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong hidup kami. Tepat pada waktunya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, perbuatanmu luar biasa. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Jemaat Tuhan, lebih lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Nyanyikan syukur buat Tuhan. Kita percaya ada mujizat dalam bersyukur. Tanggalkan segala kekhawatiran saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan mulai bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, pertolongan kami, hidup kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru saat ini. Dan kami percaya pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Lebih lagi kami bersyukur dalam segala keadaan Tuhan. Karena kami bersyukur bukan karena apa yang terjadi di sekeliling kami, namun karena kami tahu Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yang bersyukur lebih lagi angkat tanganmu, katakan ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan segenap hatimu bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kabar kita semua hari ini? Hari ini kita akan sama-sama kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah hari yang luar biasa di mana kita sama-sama merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan hari ini temanya adalah arti berkat kenaikan. Saya ulangi, arti berkat kenaikan. Dan juga kita akan sebentar juga bersama-sama menerima perjamuan kudus. Bagi saudara yang di rumah, saudara bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagai pengganti hosti, saudara bisa siapkan roti atau biskuit. Sebagai pengganti air anggur, saudara bisa siapkan teh atau mungkin sirup. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami kembali diberkati lewat pujian, penyembahan, dan sebentar juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan disampaikan hari ini dengan tema berkat, arti berkat kenaikan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami siap untuk mendengarkan berkat firman-Mu. Karena firman-Mu yang membawa hidup kami terus naik. Bahkan ada dalam kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga biarlah setiap firman yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kami. Dan kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan temanya adalah arti berkat kenaikan. Kita lihat firman Tuhan, saudara juga boleh buka Alkitab saudara dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, ini adalah cerita waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi kalau saudara perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-50, ada satu pertanyaan saya untuk saudara. Kenapa mereka harus dibawa keluar kota? Kenapa mereka harus dibawa keluar kota, baru diberkati? Tadi dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kenapa tidak di dalam ruangan itu saja mereka diberkati? Lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Kenapa harus dibawa keluar? Mereka saat itu sedang berkumpul di satu tempat. Kalau kita lihat dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi mereka ada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Perhatikan, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, perhatikan, saat itu mereka ada di dalam ruangan, tetapi bagaimana kondisi mereka? Kalau kita lihat tadi dalam Yohanes 20, mereka ada dalam ketakutan. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ketika Yesus mati di kayu salib, sebagai murid Yesus,
Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mereka ada dalam ketakutan. Kalau saudara lihat lagi dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Di situ dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kembali di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Ketika Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka, mereka terkejut, mereka takut. Karena mereka menyangka Yesus itu adalah hantu. Sampai Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Kalau kita tarik ke atas sedikit saudara. Di dalam Lukas 24 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Ketika perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus dan ternyata kubur kosong. Lihat ayatnya yang ke-10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi mereka memberitahukan bahwa kubur kosong. Yesus tidak ada di dalam kubur. Tetapi perhatikan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu yang mengatakan kubur kosong, Yesus tidak ada. Sungguh pun demikian, ayat 12, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya di dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bertanya, kenapa mereka harus dibawa keluar baru diberkati? Jawabannya saudara, jawabannya adalah Tuhan mau kita keluar terlebih dahulu dari ruang ketakutan kita, dari ruang keraguan-raguan, dari ketidakpercayaan kita, baru kita bisa menikmati segala berkat Tuhan. Tuhan bawa mereka keluar karena saat itu mereka ada dalam ketakutan. Mereka ada dalam keraguan-raguan, ketidakpastian. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau menolong saudara hari ini lewat ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, mungkin saudara ada dalam kondisi yang lemah karena sakit, penyakit. Atau mungkin saudara ada dalam kondisi yang lemah karena masalah yang ada saat ini terjadi di dalam hidup saudara. Tapi saya mau ingatkan saudara hari ini, Tuhan mau memberkati saudara. Untuk apa kita merayakan atau memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih? Supaya saudara tahu persis, supaya saudara tahu betul bahwa Tuhan selalu mau memberkati saudara. Dia naik untuk memberkati kita. Kalau dia mati dan tidak pernah bangkit, bagaimana dia bisa memberkati kita? Dia bangkit naik untuk memberkati kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mau memberkati saudara. Apapun masalah, problema yang saudara hadapi, saya mau katakan Tuhan Yesus siap dan mau selalu memberkati kita. Tapi Tuhan minta, ayo keluarlah dari ruang ketakutan kita. Keluarlah dari ruang keraguan-raguan. Dan jangan lagi saudara tidak percaya bahwa dia telah bangkit dan naik ke sorga. Karena ini kunci untuk saudara diberkati. Saudara harus percaya sungguh-sungguh. Saudara harus terima Yesus sungguh-sungguh.
alami kuasa kebangkitannya. Sehingga berkat kenaikan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan bisa memberkati saudara selama saudara masih mau tinggal di dalam ruang ketakutan itu. Selama saudara masih ada dalam keraguan-raguan. Apalagi kalau saudara tidak percaya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa memberkati saudara? Tuhan Yesus minta hari ini, keluarlah dari ruang ketakutan itu. Jangan lagi tidak percaya. Ini waktunya di masa-masa sulit. Ini waktunya saudara alami kuasa Tuhan. Supaya saudara boleh bersaksi, menjadi saksi. Menjadi surat yang terbuka bagaimana saudara alami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara hari-hari ini. Sehingga orang-orang yang melihat saudara, mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo saudara, ini waktunya. Tidak kebetulan saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Karena Tuhan sekali lagi ingin dan mau memberkati saudara. Mari kita lihat ayatnya yang ke-50. Ayat ke-50 katakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, arti kata berkat di dalam ayatnya yang ke-50 ini ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata eulogia. Eulogia. Jadi kata berkat di sini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata eulogia. Yang mempunyai arti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Saya ulangi, suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Tuhan akan membuat kita berhasil di tahun ini. Katakan amin. Jangan saudara percaya, jangan saudara terus menerus isi bahwa dalam pikiran kita yang akhirnya melemahkan iman kita, keyakinan kita. Seolah-olah pandemi tidak akan pernah bisa membuat kita menang, tidak akan pernah bisa membuat kita berhasil. Tuhan punya banyak cara untuk membuat saudara berhasil. Arti kata berkat di sini, arti kata eulogia di sini, yang berikut artinya kehadiran Allah bersama kita. Jadi arti yang berikut saudara, Tuhan selalu hadir, ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita saudara? Punya Yesus itu cukup. Corona kecil, pekerjaan kecil. Masalah-masalah yang saudara mungkin anggap besar dan menakutkan, hutang piutang dan lain-lain. Kalau kita punya Yesus, semuanya menjadi kecil. Yesus yang besar, dahsyat ada dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan apa saja. Dia bahkan bangkit dari kematiannya, naik ke sorga. Dan luar biasa, dia mau naik untuk memberkati kita. Arti kata eulogia yang berikut adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Jadi Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau memberikan kuasanya. Tapi waktu saudara terima kuasanya, praktekkan, melangkah dengan iman. Nanti saudara lihat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dalam hidup saudara. Dia akan berikan kekuatan sehingga saudara tidak lagi cengeng. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Karena saudara kuat, mampu menghadapi semua tantangan cobaan yang ada. Arti kata eulogia yang berikut, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Jadi arti kata berkat di sini saudara, ada 4. Suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Kehadiran Allah bersama kita. Pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, pertolongan. Pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Maka dengan berkat ini saudara, saya percaya saudara akan menang. Saudara akan berhasil.
Saudara akan mampu bangkit. Saudara akan kuat. Saudara akan diberkati luar biasa. Hidup saudara, keluarga saudara, anak-anak cucu saudara. Semuanya kita akan diberkati luar biasa. Dan hidup kita akan Tuhan bawa selalu ada dalam rencana dan rancangannya. Ada dalam kebaikannya. Dia akan membuat kita selalu jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia akan bekerja di dalam dan melalui kita untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi arti kata berkat di sini itu luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan, Tuhan mau memberkati saudara. Keluarlah dari ruang ketakutan saudara. Keluarlah dari ruang keraguan-raguan. Jangan lagi tidak percaya. Tuhan Yesus bawa keluar supaya berkatnya saudara dan saya bisa terima atau miliki. Ayat 51 katakan, dalam ayat yang ke-51 dikatakan begini, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat di sorga. Ayat 51 ini bicara tentang bahwa Tuhan Yesuslah yang punya surga. Jadi jangan sampai saudara tidak percaya. Ada amin? Dia naik ke sorga karena dia yang punya surga. Saya ingat ada satu komedian bilang, Tuhan Yesus itu tidak seperti teh celup. Naik turun, naik turun, naik turun. Dia bilang terkadang ada orang berdoa, Tuhan turunlah sekarang di tengah-tengah kami, di tempat kami. Dia bilang kalau Tuhan turun itu artinya kiamat. Tuhan naik dan dia akan datang kembali untuk membawa kita orang-orang percaya. Berada di tempat di mana dia berada. Tapi hari ini lewat ayat 51 kembali kita diingatkan. Dia naik ke surga karena memang dia yang punya surga. Saudara mau pilih mana? Surga atau neraka? Kalau mau ke surga, firman Tuhan dengan jelas katakan Yohanes 14 ayat 6, ingat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa bisa sampai ke surga kalau tidak melalui dia. Siapa? Yesus. Jadi percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ayat yang ke-52 tadi dikatakan, firman Tuhan katakan begini, ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 52 ini bicara orang yang percaya tidak lagi takut dan ragu hidupnya, melainkan selalu bersukacita. Ciri-ciri orang yang percaya dan tidak lagi hidup dalam ketakutan, selalu ada sukacita. Ada amin? Jadi mari kita tolong lakukan introspeksi. Apakah ada sukacita hari ini dalam hidup kita? Kalau kita hari ini merasa stres, itu artinya saudara belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara ada dalam kekhawatiran, itu artinya saudara belum mengizinkan Tuhan ambil alih hidup saudara. Saudara dengan segala kekuatan saudara, saudara mau menyelesaikan masalah yang ada. Tapi kalau memang saudara sudah tidak sanggup, ayo dong angkat tangan. Biar Tuhan turun tangan. Maka dimulai dengan dia akan memberikan kepada kita sukacita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sukacita saudara. Dari mana kita tahu ada Tuhan Yesus dalam diri kita, dalam hidup kita? Ketika kita punya sukacita. Ada sukacita. Ayat 53. Ayat 53, ayat yang terakhir saudara. Ayat 53 ini berkata begini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 53 ini bicara bahwa kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Ini penting saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati saudara. Tuhan tidak akan pernah tidak menolong saudara. Dia akan selalu menolong saudara. Dia akan selalu memberikan kekuatan. Dia akan selalu membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Dia akan berikan jalan keluar. Dia akan berikan kemenangan. Dia akan buat yang tidak ada menjadi ada. Tetapi jangan lupa saudara. Kita harus selalu setia
melakukan ibadah-ibadah kita. Ini bicara kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, saudara. Kesimpulannya adalah percaya, jangan takut, dan jangan ada keraguan-raguan. Karena Tuhan pasti memberkati kita. Dan setialah beribadah kepada Tuhan. Biarlah dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih ini, kita mau sungguh-sungguh percaya, kita tidak lagi takut dan ragu-ragu. Tetapi kita mau ambil komitmen untuk setia selalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita siapkan roti dan air anggur. Itu bisa berupa biskuit dengan teh, atau roti tawar juga dengan sirup. Mari kita siapkan, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Arti berkat kenaikan sungguh luar biasa. Dan Tuhan mau kami diberkati dengan luar biasa. Bahkan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tapi Tuhan mau lewat ibadah firman Tuhan hari ini. Tuhan mau membawa kami keluar dari ruang ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan kami. Supaya kami bisa menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Supaya kami bisa mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan. Dan lewat kematian yang sebentar kami akan, roti yang kami makan, air anggur yang kami minum itu adalah bicara tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bukti kasih-Mu untuk kami. Bahwa Engkau rela Tuhan mati dan bangkit. Supaya kami tidak binasa, tapi kami boleh terima keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Kami percaya roti yang kami makan bukanlah roti yang biasa-biasa, tapi ada kuasa di dalamnya. Air anggur yang kami minum bukanlah air anggur biasa, tapi itu adalah darah Yesus. Ada kuasa di dalamnya. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberikan kekuatan, kemenangan. Bahkan membawa hidup kami naik, bukannya turun. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang dikasih Tuhan, siapkan roti dan siapkan air anggurnya. Dan kita akan, kalau saudara saat ini sedang duduk, mari kita bangkit berdiri. Dan kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat air anggur yang ada. Kita angkat cawan yang ada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini, air anggur ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa Bapa, terima kasih Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mau memberkati kami. Dan Engkau bahkan mengajar kami bagaimana kami bisa menerima berkat itu. Kami harus keluar dari segala ruang ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Kami harus percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah Tuhan sudah berikan jalan, yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar, yang susah Tuhan sudah berikan penghiburan, kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun ini Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun memimpin. Menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.